Halo Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Andra Octavian Siditonga dan saya akan menjelaskan mengenai jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Data and Information Management. Dimulai dari soal A, yaitu bagaimana memberikan suatu keputusan dalam suatu proyek. Jika saya memiliki kewenangan, saya akan memutuskan supaya proyek ini ditunda untuk sementara waktu. Mengapa demikian? Karena di tengah pandemi ini sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk mengerjakan suatu aktivitas, apalagi aktivitas yang memerlukan effort besar seperti pada proyek Big Data ini. Contohnya saja, kita diharuskan untuk bekerja dari rumah dan tidak boleh melakukan pertemuan tatap muka. Dan menurut saya hal ini akan menghambat kinerja di dalam proyek Big Data nantinya dan juga hasil yang diberikan nantinya akan kurang maksimal. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menunda proyek tersebut hingga nanti waktu yang ditentukan. Dan untuk konsekuensi yang diterima dalam memilih keputusan ini adalah proses penerapan atau realisasi big data di dalam perusahaan travel ini akan semakin lama nantinya karena adanya penundaan di dalam proyek tersebut. Untuk soal nomor 2 yaitu tentang database terdistribusi dalam seluruh SMA di satu provinsi. Database terdistribusi adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan secara fisik dalam suatu jaringan dan tidak bergantung pada suatu aplikasi maupun program. Dan berdasarkan dari case tersebut, dapat diartikan bahwa setiap SMA yang ada di provinsi tersebut nantinya secara fisik akan terhubung di dalam suatu jaringan yang tidak memerlukan atau bergantung terhadap suatu program. Dan keuntungan yang didapatkan dari database terdistribusi adalah datanya yang transparan, berkaitan dengan kinerja SMA yang ada di provinsi tersebut nantinya, mudah digunakan, serta akses yang mudah. Dan ada juga beberapa kerugian seperti keamanan maupun kapasitas yang dibutuhkan pastinya harus lebih besar karena mencakup SMA dalam suatu provinsi tersebut. Kerugian lainnya juga jaringan yang kompleks hingga biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu prototyping dalam sebuah toko kue. Menurut saya langkah prototyping ini merupakan langkah yang sangat tepat dalam pembentukan suatu aplikasi. Karena setelah kita menentukan apa saja yang harus ada di dalam suatu aplikasi tersebut, kita harus merealisasikannya dengan melakukan prototyping. Dari prototyping itu juga, kita dapat mengetahui gambaran dari aplikasi tersebut, dan kita dapat mengetahui apakah aplikasi yang kita buat nantinya sudah cukup mudah untuk dipahami, dan juga mudah untuk digunakan oleh para customer. Dan lanjut untuk soal B, untuk nomor 1 yaitu mengenai logical ERD dari Mega Mall. Karena sudah masuk ke dalam tahap proses logical, maka ERD yang saya buat sudah berisi atribut di dalamnya. Sebagai satu contoh, di dalam entitas tenan, ada tenan ID, ada nama tenan, ada alamat, DOB untuk menyimpan tanggal lahir tenan ataupun penyewa, nomor telepon, dan nomor VA atau nomor virtual account untuk proses pembayaran nantinya. Di dalamnya juga saya telah membuat data dictionary, sebagai contoh ke nama entitas tenan, yaitu entitas untuk menyimpan data-data tenan ataupun penyewa yang akan menyewa unit di Mega Mall nantinya. Entitas ini berisi keterangan mengenai tenan, penyewa, atau penyewa yang menyewa unit. Primary key yang terdapat di dalamnya yaitu tenan ID, atributnya yaitu nama tenan, alamat, DOB, nomor telepon, dan nomor virtual account. Hubungan entitas ini ada dua, yaitu kepada entitas invoice dan juga kwitansi. Sebagai contohnya, terhadap entitas invoice, yaitu setiap tenan pasti mendapatkan minimal 1 dan maksimal 1 invoice dari unit yang mereka sewa di dalam satu transaksi. Dan untuk soal yang kedua, yaitu soal normalisasi dari form invoice. Dari UNF dapat kita lihat, yaitu
unnormalized normal form, itu ada nama tenan, nama toko, ada alamat, kode unit yang disewa, nomor invoice, tanggal invoice, jatuh temponya, nomor virtual account, keterangan, dan juga nilai sewa yang harus dibayarkan. Setelah UNF, maka kita lanjut ke dalam satu UNF, yaitu tidak boleh adanya data duplikasi di dalam entitas tersebut. Maka saya membaginya menjadi dua, seperti header transaction dan juga detail transaction. Dan untuk bagian 2NF, saya coba merubah, yaitu dengan membuat entitas customer serta entitas invoice untuk menyimpan data invoice. Dan di dalam 3NF atau normal form yang ketiga, saya sudah menentukan entitasnya, yaitu customer, invoice, dan juga entitas baru yaitu unit untuk menyimpan data-data unit, keterangan, serta nilai yang ada di dalamnya. Untuk nomor yang ketiga yaitu physical database design. Di dalam physical database design ini saya buat dengan menggunakan Microsoft SQL Server. Seperti yang ada di gambar, saya sebagai contoh untuk table tenant, saya jadikan primary key dengan tipe data varchar dengan lengthnya 10, not null atau tidak boleh kosong, dan saya membuat validasi di dalamnya agar tenant ID ini akan berbentuk TI dan memiliki 3 angka di belakang TI tersebut. Seperti yang ada di gambar ini. Dan ini merupakan backup query-nya, saya sudah sediakan. Dan lanjut untuk denormalisasi. Denormalisasi itu merupakan penyusutan database design-nya. Dan saya melakukannya pertama seperti ini. Sebelumnya di dalam invoice, karena di invoice itu dibagi dua, rental invoice dan utilitas invoice. Begitu juga di dalam tenant, ada exhibition tenant ataupun fixed tenant. Dan setelah saya denormalisasi, saya menyatukan kedua entitas tersebut ke dalam parent class atau entitas induk mereka. Jadi saya menambahkan atribut tenant type untuk menentukan tenant tersebut exhibition atau fixed tenant. Yang kelima untuk user interface, yaitu tempat mengisi dan menyimpan data-data para tenant yang menyewa unit di Mega Mall. Kita mulai dari di dalamnya ada nama, ada alamat. Di dalam nama juga kita dapat menentukan tenant tersebut exhibition maupun fix. Ada unit, nomor telepon, DOB, dan juga tanggal sewa hingga notes. Setelah proses tersebut berhasil, maka dilanjutkan dalam proses calculation ataupun perhitungan jumlah yang harus dibayarkan oleh tenant nantinya. Di dalamnya ada tanggal sewa, ada tanggal lahir sewa, ada perkalian dari sewa 100 meter persegi dikali 250.000 dan hasil 25 juta hingga PPN. Di dalamnya juga ada validasi data tenant dari nama, alamat, unit, hingga notes yang diberikan. Dan nantinya data ini akan disimpan dan digunakan sebagai invoice yang akan diberikan kepada tenant nantinya. Demikian jawaban untuk UAS Data and Information Management. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.